Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi belanja ke pasar Auduri. Cakep. Tak lupa mampir membeli kenari. Cakep. Berjumpa dengan kami WWF di sini dalam acara Podcast Guru Nurul Ilmi. Oke, kembali lagi di Podcast Guru Nurul Ilmi. Kayaknya kita perlu perkenalan karena kita adalah wajah-wajah baru di Podcast Guru Nurul Ilmi ini. Bener ya, karena nggak pernah tampil, tidak pernah ada di dalam Nuril TV kayaknya. Belum. Nah, ini pertama kali kita bertiga ada di Podcast Guru Nurul Ilmi. Oke, perkenalkan nama Ibu Winda Desviani, guru kelas 6 SDIT Nuril Alam Barajo. Yang di sebelah kiri. Perkenalkan, nama Ibu Fatimah. Ibu mengajar di kelas 5 di SDIT Nurul Ilmi Alam Barajo. Yang terakhir, Oke, Ibu Woro. Saat ini Ibu mengajar di kelas 6 SDIT Nurul Ilmi Alam Barajo. Oke, itu tadi perkenalan kita bertiga. Ada Ibu Winda, Ibu Fatim, dan Ibu Woro. Kira-kira di podcast guru kali ini kita mau membahas apa ini, Ibu? Apa ya? Kayaknya ngobrol sih. Yang asik-asik ya. Yang seru, yang mungkin hal baru ya. Ya, benar-benar. Kalau kemarin kan udah bahasan tentang guru Nurul udah nih, ya kan? Iya. Sudah banyak pembahasan mengenai guru. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai generasi. Nah, sebelum kita membahas generasinya nih, kira-kira Ibu Woro itu kelahiran tahun berapa? Nah, kalau menurut Bu Winda, kira-kira wajah Bu Woro nih tahun berapa nih? Tahun berapa ya? Ini harus jujur atau enggak? Jujur aja, Bu. Jujur aja. Kayaknya sama ya. Sama itu berapa, Bu? Kayaknya iya sama. Sebutkan dulu ya. Oke, jadi Bu Woro kelahiran tahun 95. 95. Kalau Ibu Fatim? Ya nggak jauh-jauh beda lah ya. Beda-beda berapa? tipis ya. Betty gitu. Ya saya kelahiran 1994. 94. Oh, berarti kita sama Bu Fatim. Iya, betul. Oh iya, karena saya juga 1994. Berarti Bu Woro adik kita. Tapi kan kita sama. Iya, sama seangkatan. Oke. Jadi berbicara mengenai tahun kelahiran nih, kita akan membahas mengenai dua generasi. Oke. Karena kita ada di generasi 90 nih, berarti kita akan membahas generasi milenial. Di mana generasi milenial itu di angkatan kita ini, di angkatan tahun kelahiran 90-an. Sama generasi yang sekarang sedang kita hadapi, generasi Z. Benar-benar generasi. Tahu nggak generasi Z itu apa? Apa itu Bu Winda, generasi Z? Nah, generasi Z itu generasi di mana anak-anak itu lahir di tahun 2000-an. Kan kita punya murid nih, Bu. Murid-murid kita murid-murid kita sekarang itu dinamakan generasi Z. Nah, kita ini sebagai generasi milenial. Oke, jadi jangan salah paham, generasi milenial itu malahan kita nih, Bu. Iya. Berarti selama ini mungkin kita harus satuin persepsi ya. Iya, jadi generasi milenial ya. Generasi milenial itu adalah generasi tahun 90-an. Nah, dari dua generasi ini pasti banyak sekali perbedaan, Bu. Bener nggak? Iya, bener lah, pasti. Banyak sekali perbedaan dari permainannya, dari cara belajarnya, dari kebiasaannya, kemudian juga dari hiburan yang ada, itu pasti berbeda dari tahun 90 sampai tahun 2000-an sekarang. Sesuai zamannya ya. Apalagi yang terlihat itu mungkin di media sosialnya. Nah, iya, karena di tahun kita 90-an itu minim sekali teknologinya, benar tidak? Benar. Nah, jadi yang pertama kali kita mau bahas ini, Bu ya. Sebelumnya, Bu Woro, kan kecil kita ini pasti beda ya? Iya, beda kayaknya. Beda. Dari bahasa aja berbeda ya? kelihatan. Apa nih yang kecil nih, Bu? Maksudnya itu kita lahir itu pasti beda-beda di mana. Iya. Walaupun kita gedenya sama-sama di Jambi, pasti lingkungannya berbeda gitu. Kalau Bu Woro itu asalnya dari mana? Jadi Woro ini asalnya dari Jember. Jember itu ada di Jawa Timur. Oh, sama kayak Anang Hermansyah. Oh iya, kok Ibu tahu? Ya, soalnya saya baru nonton anak yang kemarin. Oh, yang viral yang viral. Oke. Oh, Jember itu di Jawa Timur ya, Bu? Di Jawa Timur, benar. Di Jawa Timur. Oh, oke. Kalau Bu Fatim dari kecil sampai gede di mana? Di Jambi. Nggak variatif ya, Bu? Kemana-mana, di sini aja. Oh, di sini aja. Kasian ya, Bu Woro. gitu. Kita ajakin aja jalan-jalan. Boleh ya. Kalau setelah pandemi gitu ya? Ya boleh. Nanti kita jalan-jalan ke Jember.
bareng Samboro. Buworo, ya. Oke, kalau saya Kalau Bu Winda di mana? kecilnya di Banten dulu. Oh, Banten. Lahir Di mana tuh Banten, Bu Winda? Ibu punya peta nggak? Yang mana tahu yang nonton nggak tahu itu Oh, Banten di iya. mana gitu. Banten Nah, itu gitu. di ujungnya Indonesia mungkin ya? Oh, itu. Enggak lah. Jadi di mana? Jadi di Jawa nggak? Iya, Jawa. di Jawa. Jawa. Betul, berarti ibu-ibu semuanya ini paham Banten di mana. Jawa mana? Ya kan? Sebutin dulu. Dulu Iya. itu Banten itu provinsinya Jawa Barat. Oh, oke. Tapi karena ada perubahan, sekarang jadi provinsi sendiri. Provinsi Banten tepatnya di Kota Serang. Oh, Itu saya oke. kecilnya di situ. Nah, dari 3 daerah nih. Heeh. Ada yang di Jember. Yap. Ada yang di Jambi dan ada yang di Banten. Pasti permainannya juga berbeda-beda. Pasti ya. Sebenarnya permainannya sama, tapi istilahnya berbeda-beda. Benar. Coba kalau misalnya permainan yang pernah Bu Woro mainkan saat kecil di tahun 90-an itu apa? Saat kecil ya. Mm-mm. Engklek mungkin ya. Engklek. Engklek. Kalau di sini apa tuh? Di Jambi istilahnya. Engklek. Engklek. Nanti tolong editor masukin Ya, gambar gambarnya engklek ya. ya, engklek. Bu Fatim biasanya mengenal engklek itu yang kita ada di depan sekolah kita, yang biasanya gambar orang kotak-kotak itu yang mainnya pakai batu. Pakai batu. Oh, benar. itu iya. Kalau di Ah. Jambi nyebutnya cingkling. Oh, cingkling. Nanti ada gambar sebelah sini ya. Iya. Silakan. Iya, iya. Cingkling. Jangan buat repot editor. Biarin nggak apa-apa. Mudah Oh, oke. Biar Oke. kita nggak cari lagi ke Iya, Google ya. kalau Kalau misalkan Bu di Jambi Cingkling berarti kita sama Bu Woro. Oh, iya. Karena kita sama-sama di Jawa, namanya itu engklek juga. Oh, engklek juga. Engklek. Engklek pakai batu. Iya. Yang Emang dilempar. selain dari batu ada yang lain Bu Winda? Biasanya tergantung. Oh, gitu. Tergantung adanya apa itunya. Itunya apa? Apanya? Alatnya. Alatnya. Oke. Terus yang kedua Bu Fatim, kira-kira permainan apa yang Bu Fatim pernah mainkan di tahun 90-an dulu? Itu tadi yang pertama cingkling. Mm-mm. Terus yang kedua lagi lagi hebohnya waktu itu ada gundu. Waktu itu ya yang main bukan cuman perempuan tapi enggak hanya laki-laki tapi perempuan juga. Terus lompat tali, terus ada lagi yang susun batu. Terus dilempar pakai bola kasti. Kalau di Jambi namanya sepak apa namanya? Apa namanya tuh? Sepak apa, Bu? sepak terjang, apa ya, Bu? sepak takraw. Sepak apa? Sepak. Sepak teko. Bukan. Aduh, ini nanti dikat ya. Bener, sepak tekong. Sepak tekong ya. Oh, iya, oke. Sepak tekong. Udah ingat Bu Fatimnya? Udah ingat. Ya namanya sepak tekong kalau di Jambi. Oke. Tadi kayaknya ada bahas gundu. Gundu tuh Ah. ini ya, apa kelereng ya? Kelereng sih nyebutnya di sini Nah, oke. kelereng. Kalau di tempat Buworo itu namanya tuh neker. Oh, nek. Neker. Kalau Kenapa? tempat Bu Winda, Kenapa neker? itu nggak tahu, belum ditanyain sama Karena dikayak gitu ya? ini ya. Bukan. Neker itu kan maksudnya kalau gundu kan kita pernah denger ya. Ah. Tapi kalau neker Mungkin itu karena kayaknya dia itu kan mainnya tuh di apa sih? dikeker. Iya, jadinya Oh, biar gitu. permudah gitu kan, jadi namanya nekeran kayak gitu. Oh, Nekeran. gitu. Ya, ya. Are-are Jawa Timur pasti ngerti lah. Are-are Are-are. Jember ya, bukan Nah. are-are Surabaya. Surabaya kan Jawa Timur. Oh iya sama. Apa ya, Aduh, Bu ini Winda? nilai IPS-nya waktu kecil berapa Oh, ini? nanti kita buka peta lagi. Oke, ya. nanti kita buka peta ya, kita pelajari lagi Iya, tentang iya. wilayah Indonesia. Ya, siap. Oke, kalau misalnya tadi ada gundu, ada neker. Nah, kalau di Banten itu kelereng atau enggak gundu kayak gitu, sama aja, lompat tali. Nah, yang Bu Fatim tadi itu ada yang sepak tekong ya namanya. Nah, kalau di Banten ada permainannya, cuma namanya itu bukan sepak tekong. Namanya jamalehong. Kayak makanan ya, Bu? Iya. Itu permainan. Itu permainan Bukan yang orang ya, Bu Indah? bukan. Bukan. Jadi namanya itu emang unik karena di Banten itu kan cenderung lebih ke Jawa Sunda orang-orangnya. bener, Nggak tahu bener. karena orang Jawa Jamalehong. dengan Sunda nyampur jadi jamalehong. Jadi batu yang disusun pakai bola kasti. Kalau Bu Woro nggak ada ya mainan itu. Enggak ada. Besok kita main. Namanya unik ya Bu Woro ya. Habis ngajar aja ya, Bu. Iya, kita Winda. main. Iya, Bukan unik-unik. Jamalehai gitu ya. Bukan, jamalehong. Jamalehong. Ini laki-laki yang main. Oh, gitu. Oke. Oke. Ya. Nah, itu permainan-permainan tradisional yang sering kita mainin. Sebenarnya masih banyak sih dari itu ya. Ya, masih banyak sekali banget gitu. Jadi Contoh kecil aja ya. Ya, sebagian. udah kelihatan ya, maksudnya walaupun kita beda daerah, dari Jember, Jambi, Banten, tapi tetap kita tuh satu permainan. Itulah Indonesia kan. Cuman istilahnya Istilahnya aja yang kan berbeda. beragam Setiap daerah, bahasa. ya. Benar. Tapi ternyata dulu kita tuh nggak cuma mainan tradisional, kita juga modern kan waktu dulu.
Ya, Oh iya, kesini-kesininya bener-bener. iya. Iya, iya, Ya kan? iya. Di tahun Ada, 90-an itu ada juga permainan yang tidak menggunakan fisik, Iya. tapi hanya duduk, Duduk. menggunakan teknologi. Kayak anak zaman sekarang Iya, ya. kayak anak zaman Lebih sekarang. maju dari Iya, tahun sedikit. sebelumnya. Itu ibaratnya yang namanya? paling bagusnya gitu ya di Iya. zaman dulu ya. Masih ingat nggak permainan apa? Apa namanya Bu Woro? Yang paling Woro inget itu Tamagotchi. Nah, Tamagotchi. Iya kan? Tamagotchi itu sejenis permainan telur. Nah, benar. Telur yang kalau kita mainkan itu harus di guncang-guncangkan. Nggak tahu nih masih ada nggak sekarang ya? Kayaknya udah nggak ada. udah nggak ada. Nah, kayaknya udah nggak ada ya Tamagotchi itu. Iya, iya. Selain Tamagotchi apa lagi? Game Watch. Oh iya, game buat Tetris Game Watch. ya. Ah iya. Oh ya, game Itu lebih Watch. besar daripada gadget nih, lebih besar Oh dikit iya. ya. Mungkin kalau zaman sekarang tuh PSP ya, lebih mirip-mirip PSP gitu ya. Iya, mungkin ya, gitu karena Belum tapi dicek ya? belum. Nanti kita searching lagi ya. Iya. Oke. Nah, Game Watch juga sebenarnya sekarang masih ada, cuma sudah minim untuk digunakan karena lebih menarik permainan-permainan yang Karena gampang bosan. zaman sekarang. Ada di HP gitu kan, Iya. tinggal unduh aplikasi, udah bisa Aplikasi, main download, games. udah, gitu ya. Iya, contoh permainan di tahun 2000-an. Tadi kan kita ngomongin 90-an terus. Di tahun iya, 2000-an yang kita tahu permainan apa sih yang masih dimainkan anak-anak? 2000-an. Kebanyakan mungkin kalau di 2000-an itu online lah ya. Iya, udah permainan online semua ya. Dia tinggal mengunduh aplikasi kayak Aplikasi gitu kan. di App Store atau Iya, enggak di Udah mulai canggih. Tapi contohnya apa tuh gamesnya? Kalau saya punya ponakan, Ha-ha. itu main-mainnya itu paling yang sekarang lagi hits itu Mobile Legend. Oh Legend. iya, Mobile Ya. Legend benar-benar. Pernah coba mainin? Enggak. Kenapa? Nggak bisa. Kayaknya bukan Nggak ada ke waktu. Oh, itu deh. oke. Nggak ada bakat kayaknya. Nggak ada bakat Games, ya. nggak ada bakat. Terus selain Mobile Legend, FF. FF. Oh iya. Apa itu FF? Apa tuh Bu Woro? Singkatannya itu. Woro nggak ada bakat. Oh iya betul. Winda mungkin lebih hafal. Apa ya? FF itu kalau nggak salah Fire. Oh iya. Ya. Nanti kalau misalkan Kalau salah ucapnya tuh. bisa dibenerin ya di Iya, kolom komentar boleh ya. dibaikin ya. Oke, selain Mobile Legend ada FF satu lagi nih. Oh iya, ini sempet yang hits Iya, juga nggak sih? hits juga. PUBG. Nah, ya, Nah, bener. Anak zaman sekarang pasti tahu lah. Tahu semua permainan Bener, itu. bener. Nah, kira-kira kalau misalnya kita melihat dari jenis permainan nih, perbedaannya kan dulu kita lebih ke tradisional, sekarang lebih ke online. Menurut ibu-ibu berdua ini, ada nggak sih dampak positif atau negatifnya dari permainan ini? Pasti ada dampak positif Iya. dan negatifnya. Apa contohnya? Di tahun 90-an kita lebih seperti apa, di tahun 2000 itu lebih seperti Kita apa? mulai dari ini dulu, permainan dulu ya. Iya. Oke. Kalau dari segi permainan, kalau bahas ini di 90-an dulu ya. Kalau 90-an itu kita lebih kreatif karena kenapa? Otaknya jalan gitu, bukan otaknya Iya. jalan, tapi kita dibuat juga bergerak, aktif kayak Iya, gitu ya. betul. Nggak cuma duduk aja gitu kan, atau diam di tempat. Karena bergerak terus. Contoh tadi salah tekong gitu kan. Sapu tekong itu kita berlari, terus kemudian kita cari mangsa, cari musuh gitu kan, siapa yang mau dikejar kayak gitu. Iya, Salah satunya. Kalau di tahun 2000 Tahun 2000 cenderung lebih Cenderung lebih ke main sendiri-sendiri kayak Iya. gitu Individual ya. jadinya kan. Individual. dan juga lebih pasif mungkin ya, tidak bersosialisasi secara langsung. Mereka bersosialisasi namun iya. melalui media Sendiri, online. iya. Kalau zaman dulu kan kita misal dipanggil gitu, nggak Bu Indah main yuk, kayak gitu nggak sih? Kalau Iya. zaman sekarang mungkin lebih ke Nyamperin, chat kayak kalau gitu kan? dulu kan 90-an nyamperin. Benar. Oke, itu dari permainan tadi ya. Kayaknya sudah cukup luas kita membahasnya. Nah, ada juga nih perbedaan anak-anak di zaman 90 sama anak-anak di zaman tahun 2000-an itu dari kebiasaannya atau cerita-cerita unik waktu Kebiasaan di sekolah iya ya? di sekolah. Oh, oke. Cerita unik waktu di sekolah, mungkin Bu Woro punya pengalaman apa di tahun 90-an kemudian kita relatekan dengan tahun 2000-an itu. Iya. Contohnya? Kalau di Buworo dulu mungkin ini ya, interaksi antara guru dan siswa. Kalau di zaman 90-an dulu, interaksi guru sama siswa itu lebih terkesan kaku kayak gitu. Ya kan? Biasanya kan guru itu udah menjaga kewibawaannya gitu kan di dalam kelas itu. Jadinya kita itu agak-agak takut kayak gitu. Nah, di luar kelas pun juga seperti itu. Ibaratnya tuh kita harus wajib kayak salam, sapa, kayak gitu kan. Itu wajib banget. Terus habis itu juga ada doktrin pemisah nih.
Dimana kalau misal guru dan siswa itu harus banget saling menghormatinya tuh lebih tinggi zaman dulu kayak gitu. Meskipun sekarang masih. Cuman kalau zaman sekarang itu interaksi guru sama siswa itu terkesan lebih luas kayak gitu. Oh, ya kan? nggak kaku lagi ya? Benar, banyak kan ngelihat guru-guru kita nih yang ngelontarin candaan gitu kan ke anak-anaknya. Bahkan udah kayak temen sama temen kayak gitu kan. Tapi tetap ada batasnya, tetap salam, tetap sopan, tetap santun kayak gitu kan. Nah, terus banyak gak sih murid-murid kita yang curhat sama kita? Ya. Coba zaman Itu dulu. karena mereka merasa nyaman kali ya, Bu. Nah, coba zaman dulu, berani nggak kita curhat? Wah, Boro-boro jangan. gitu kan. Nah, Ngelihat Guru datang? mukanya aja langsung Udah kabur. nah, itu Kabur ya, Bu. Iya kabur. Iya. Kalau sekarang malahan kita udah kayak deket teman, banget. jadinya kita curhat masalah akademis ataupun non akademis tuh kan bebas kayak itu, cuman tetap memang kita punya batasan. Itu Iya. sih kalau dari Ibu Woro. Kalau misalkan Ibu Fatim gimana? Ini 90-an dulu ya? Iya, Oke. 90-an dulu. 90-an. Ya sama lah sama Bu. Sama ya. Kita satu angkatan. Iya, ya. jadi cerita sedikit mungkin. Kalau di sekolah dulu, di dalam kelas itu ya, kita memang qadarullahnya mendapat guru yang memang tegas. Nah, banyak guru yang tegas di sekolah tersebut. Jadi kita tuh kalau udah gurunya masuk, udah gitu duduk, kemudian nggak lagi banyak tingkah. Maksudnya ya nggak lagi jalan-jalan, mondar-mandir apa kayak gitu kan. Terus dan ketika gurunya ngajar pun kita langsung fokus gitu, fokus. Mungkin ada beberapa lah ya, ada beberapa mungkin yang masih nggak fokus. Mungkin itu tergantung pribadinya juga kan. Nah tapi kalau di waktu itu memang guru sudah menerapkan ketegasannya itu untuk buat kami itu disiplin. Contoh misalkan saat itu kami harus menghafal perkalian matematika, perkalian ya. Jadi setiap anak-anak harus menghafal matematika dan maju ke depan kelas. Kalau yang nggak bisa itu setiap ngajar guru yang ngajar matematika udah megang penggaris panjang. Oh, berarti sama iya, itu. Sama ya? Sama gitu. Woro juga Iya. gituin. Jadi kita tuh udah kayak gitu. Sebenarnya nggak maksudnya nggak ada kekerasan dilakukan sama guru, tapi memang kita dilecut untuk berpacu ya, untuk gimana kita bisa untuk perkalian itu dan nggak boleh nyerah gitu. Nah, jadi pernah kejadian gitu ya, kita udah ngapal dari pagi sampai selesai jam pelajaran itu. Ada yang nggak bisa gitu kan. Konsekuensinya adalah yang nggak hafal, terus tangannya harus begini. Kemudian penggaris tadi harus jatuh di tangan yang nggak hafal gitu kan. Oh, agak sedikit Iya, dipukul. tapi nggak terlalu keras gitu. Nah, semuanya kena karena kita udah dalam kondisi yang memang ada rasa deg-degan, rasa takut, grogi juga, bukan di tempat duduk, soalnya maju ke depan kelas gitu loh. Tapi keberanian yang dibentuk di sana, kemudian ada kompetisi di sana, kompetisi di sana gitu kan, dan semangat buat kita tuh lebih harus bisa gitu. Kalau sekarang tuh anak-anak ya kadang udah males gitu kan, Jiwa kompetitifnya kurang ya. udah biarin mereka aja yang maju karena mereka bisa, ya mereka lagi jadinya gitu kan. Jadi Iya. nggak ada kemauan itu Iya, sih. kurang kompetitif dan juga mungkin pasrah. Iya, Kalau pasrah. nggak bisa Iya, itu ya udahlah lebih ke kayak gitu. pasrah. Itu nggak boleh. Mungkin itu salah satu pengaruh negatif dari gadget kah menurut ibu-ibu? Salah satunya Mungkin Salah satunya ya. Karena mereka cenderung lebih instan sekarang gitu. Jadi Dipermudah gitu, dipermudah. Jadi kalau untuk seperti menghafal kayak Bu Fatim zaman dulu itu mungkin agak sedikit males mungkin ya kayak Beberapa gitu. aja Tapi mungkin, ya ya, itu semua nggak sih. semuanya. Iya, Masih benar. banyak yang sekarang juga anak-anak yang Tapi ada satu lagi pindah. Apa? Karena nasionalisme kali ya waktu itu yang dididik sama guru-guru saat itu. Jadi kita satu kelas itu harus menghafal pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi alinea 1 sampai ke 4 itu harus dihafal. Harus hafal. Kalau nggak hafal kita nggak boleh. Iya. Emang dikasih waktu selama 1 minggu gitu kan. Yang nggak hafal pagi-pagi itu kita
ditanyain satu-satu udah hafal belum, nanti dicobain satu-satu ke depan. Kalau nggak hafal disuruh di luar ngapalin sampai bener-bener bisa. Kalau nggak bisa ya udah nggak boleh mungkin masuk, sekali-sekali kayak gitu. kita terapkan ya. Tapi Ibu hafal nggak, Bu? Ibu Saya sendiri hafal. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. hafal. Kalau Bu Karena ya, perlu waktu. setiap upacara kebetulan kalau nggak bendera baca UUD. Oh gitu ya. Petugas. Petugas. Jadi Jadi ngapain bendera, Bu? enggak, maksudnya Oke, petugas oke. pembawa bendera. Oh iya, gitu. oke. Oke, itu ya tadi dari Bu Fatim. Kalau dari saya sendiri punya pengalaman tuh seperti ini. Kalau di zaman dulu itu biasanya kita takut terlambat. Oh iya. Iya nggak? Iya, betul, Yang namanya benar. terlambat itu menurut saya pribadi itu adalah hal yang buruk sekali kayak Terlambat gitu untuk sekolah ya? dilakukan. Terlambat sekolah. Iya. Jadi dulu itu jam 6 lewat atau jam setengah 7 itu sudah pergi sekolah karena juga jarak dari rumah ke sekolah juga agak sedikit dekat. Maksudnya nggak jauh. kirain jauh. Kayak gitu. Agak dekat ya. Agak dekat. Kirain. Jadi Jauh Pak, banget. jadi jalan kaki bukan diantar Oh kayak iya. sekarang kan anak-anak sekarang enak kayak Iya. gitu ya. Kalau kita dulu jalan kaki, jadi jalan kaki itu menghabiskan waktu 15 menit sampai 20 menit. Makanya harus lebih pagi. Nah, di mana kita itu udah standby di dalam kelas nunggu gurunya. Kalau gurunya nggak datang, kita inisiatif untuk manggil. Oh iya benar. Bu, Nyari kita ya. ke kantor, Bu. Di kelas ini Iya. ibu yang ngajar kayak gitu. Tapi kalau sekarang perbedaannya Beda. kalau nggak terlambat itu mungkin nggak dimarahi itu nggak seru kayak gitu ya, mungkin Tapi kayak tergantung gitu. pribadinya juga sih, Iya, Bu. tergantung Iya. pribadinya juga kayak gitu. Dan sekarang juga anak-anak sekarang jarang ada yang manggil kita, Bu nggak belajar. Oh iya benar. Ah. Mungkin kita yang malah Iya, malah yang nungguin ya. kayak gitu. Mungkin itu perbedaannya. Nah, itu juga mungkin di satu sekolah aja, nggak di semua sekolah ya, karena karena kan kita ngajar di Nuril gitu kan. Jadi itu yang kita Beda-beda tahu. mungkin ya, setiap daerah Benar. mungkin. iya, seperti itu ya. Itu tadi mengenai kebiasaan-kebiasaan unik ya. Jadi ini bukan kebiasaan yang gimana, tapi kebiasaan unik Yang jadi pembeda yang jadi ya. pembeda antara siswa dulu dan siswa sekarang. Mungkin kalau kita bahas siswa zaman dulu sekali lagi, tahun 80, lebih tahun lagi, 70. belum lahir, Bu. Gimana Iya, cara bahasnya, Bu? maksudnya itu akan jauh lebih beda lagi. Karena belum kita alami. Iya, karena takut belum kita salah juga alami. kan ngomongnya. Nah, itu perbedaannya di tahun 90 dan 2000. Nah, selanjutnya, cara belajar juga sudah berbeda kan? Iya, beda Sekarang banget. jauh lebih modern Benar. dibanding zaman Zaman dulu. dulu. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan? Ya, kalau zaman dulu tuh kan kita cuman fokusnya itu belajar ke buku gitu kan, mencatat. Nah, tapi kalau zaman sekarang sumber belajar itu bukan cuman buku. Karena kita tahu ya, zaman sekarang kan teknologi udah berkembang pesat. Jadi internet tuh bisa dijadikan salah satu sumber belajar. Nah, itu sih Sudah lebih canggih Iya, ya. benar, Sudah benar. lebih canggih, lebih modern, Heeh. dan anak-anak juga seharusnya jauh lebih kreatif dibanding anak zaman yang dulu. Harusnya Harusnya lebih bisa kreatif. lebih Ya. modification. Terus juga pembelajarannya tidak terpaku hanya pada satu sumber. Mereka bisa dari video. Ya, Kan benar. contohnya selama daring ini guru-guru juga memberikan fasilitasnya berupa pembelajaran Video. melalui video, kemudian animasi dan Iya, lain-lain. Anak-anak juga mengaksesnya jauh lebih mudah, Lebih mudah. dibanding anak zaman dulu ya. Iya, betul. Oke, itu dari segi cara belajar. Nah, kita juga pasti dulu selain permainan-permainan tadi, kita juga pasti butuh hiburan dulu ya. Hiburan itu iya. maksudnya media sosial yang sering kita mainkan. Nah, di zaman dulu itu apa media sosial yang pernah ibu mainkan? Ayo, apa Bu Fatim? Fatim duluan. Kalau SD saya belum main. belum pegang ini media Medsos. sosial belum. Tapi kalau SMP itu udah hits waktu itu ya, Friendster. Oh iya, Oh iya, Friendster. Sudah Friendster, punya iya. tuh akunnya. Iya, Friendster yang bisa diganti backgroundnya. Iya benar. Facebook juga sepertinya udah ada ya. Tapi Ya udah, tapi duluan kita- Friendster deh sih. benar. Iya, baru Facebook. iya, selain Friendster ada lagi nggak yang pernah ibu mainkan? Facebook. Mungkin kalau hiburan tuh lebih ke TV ya. Kalau zaman dulu kan Zaman- emang fokus utama kita ke televisi, nonton TV kayak gitu kan. Lebih banyak kartun yang kita tonton Tapi ya. kalau zaman sekarang kan udah beda ya. Udah beda. Nah, zaman sekarang itu selain anak-anak yang mainin pun kita juga mainin sebenarnya Iya, secara masih, tidak langsung. masih juga, benar. Kayak gitu contohnya seperti Instagram. Oh, iya. Terus sekarang Tapi kan Friendster nggak ada lagi ya. Friendster itu udah tutup kayaknya. Udah nggak ada lagi. Iya, jadi Instagram terus apa lagi?
YouTube, YouTube, Twitter, ya. kayak gitu. Yang YouTube. anak-anak mainkan Ya. di zaman sekarang ternyata kita juga masih bisa Mengakses, iya, ya. mengakses, dan kita juga ikut di perkembangan zaman ini, Iya, kayak benar. gitu. Anak-anak sekarang udah banyak malah yang bikin konten-konten ya. Dia Nah, upload iya. kayak gitu. Iya, mereka udah luar biasa pengen jadi Seumur mereka. vlogger ya. vlogger, YouTuber, kayak Karena memang gitu. luar biasa YouTube ya tahun YouTube, ini. Lagi hitsnya, Iya. lagi Iya, naik-naiknya gitu ya. Iya, karena YouTube itu sebagai wadah juga di mana mereka bisa mengekspresikan kreativitas, nggak cuma hanya tentang pelajaran, tapi Betul. juga tentang yaitu Yang penting bakat-bakat kontennya- terpendam lainnya. Yang penting kontennya bermanfaat aja. Iya, kontennya bermanfaat, positif, Nah. dan juga mengajak kebaikan ya, Betul. kayak gitu. Nah, tadi udah banyak sekali yang kita bahas mengenai perbedaan antara anak-anak di zaman 90-an dan anak-anak di zaman 2000-an. Ternyata sebenarnya kalau saya pribadi sih itu bukan sebuah perbandingan yang baik atau buruk ya. Kita di sini tidak membicarakan lebih baik tahun 2000 atau lebih baik tahun 90. Hanya saja di sini kita bisa lihat bahwa perkembangan zaman itu luar biasa signifikannya, Iya, betul. merubah cara berpikir, merubah cara belajar, merubah cara pandang, dan juga yang terpenting adalah merubah kreativitas kita, kayak gitu. Jadi jangan sampai dengan perkembangan zaman kita jadi lebih pasif dari anak-anak zaman dulu, ya nggak? Iya, Ya, betul, seharusnya anak-anak generasi Z ini jauh lebih hebat, jauh lebih kreatif, dan jauh lebih di depan dari anak-anak generasi milenial. Nah, selain itu apa kira-kira manfaatnya atau perbedaannya dari generasi 90 dan generasi 2000? Oke, mungkin dari Positif negatifnya Iya, maksudnya. Oke. Dari kedua ini pasti positifnya punya positif gitu kan. Positifnya adalah setiap zaman itu punya kelebihannya gitu ya. 90-an dan 2000-an. Yang paling penting adalah kita bisa terus berpacu untuk berkompetisi gitu. Iya. Itu sih kalau yang perlu saya tekankan. Karena memang kita perlu membudayakan budaya ilmu ya, menuntut ilmu. Jadi mau secanggih apapun teknologi, tapi kalau digunakan untuk yang tidak bermanfaat ya, itu akan merusak diri kita sendiri gitu. Kita yang rugi. Nah, kalau dulu nggak ada teknologi aja kita bisa pintar dengan baca buku doang. Nah, kalau di 2000-an berarti kita bisa lebih pintar dan bisa lebih cerdas daripada itu gitu ya. Oh, jadi bagaimana cara memanfaatkan teknologi Iya. yang ada dan jiwa kompetitifnya harus lebih diasah lagi ya. Kalau Bu Woro kira-kira gimana? Jadi kan kita tahu nih kalau sekarang ini teknologi itu udah berkembang pesat, beda sama zaman kita dulu ya. Mungkin udah ada cuman belum berkembang pesat. Tapi kalau zaman sekarang tuh sudah luar biasa. Nah, ini juga bisa jadi ajang anak-anak zaman sekarang nih itu untuk menunjukkan kreativitas mereka. Jadi ajang untuk memunculkan bakat-bakat mereka. Ya kan? Jadi supaya teknologi yang ada ini itu bisa bermanfaat, tapi tetap ingat, tetap mengutamakan akidah, syariah, dan juga akhlak. Lengkap Nah, deh. Tuh ya. Lengkap deh udah itu disebut dia sama tadi. Bu Woro. Jadi inti dari pembicaraan kita ini bukan hanya sekedar membanding-bandingkan Iya, ya. betul. Oh, permainan di 90 seperti ini, cara belajar 90 seperti ini dengan yang 2000. Tapi ini tuh sebagai apa ya? Pengingat kita bahwa semakin pesatnya teknologi seperti yang Bu Woro tadi bilang, itu harus lebih kreatif lagi anak-anaknya. Dan juga menurut kata Bu Fatin, pemanfaatan teknologi itu supaya anak-anak punya jiwa kompetitif yang lebih baik lagi. Nah, itu inti dari Iya, pembicaraan Kita kita pun ini. juga harus begitu. Nah, iya. Kita harus sesuai Iya. dengan Nggak perkembangan boleh stagnan. zaman. Iya, Belajar Iya. terus. Kalau kita lebih ke ini, guru zaman dulu dan guru zaman sekarang, ya kan? harus lebih fleksibel ya. Harus lebih fleksibel. Nah, itu dia. Jadi pembahasan apa namanya? Generasi milenial dan generasi Z yang mau kita sharing, mau kita bagi kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar oh di 90 seperti ini, di 2000 seperti ini, tapi ada manfaatnya dari pembicaraan kita ini. Mungkin ada yang mau dibagi lagi, di sharing lagi dengan teman-teman Nuril TV penonton. Oke, cukup lah ya. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat ya buat para pendengar ya, khususnya kebanyakan pasti anak-anak Anak-anak
anak-anak murid Zaman kita now. ya. Now. Zaman now Anak kayak zaman gitu. now. Semoga apa yang kita obrolin di sini tuh lebih bermanfaat dan Ya. juga langsung menyerap gitu. Iya, dan mereka juga punya gambaran, oh ternyata di 90 dulu kayak begini. Nah, gitu menjadi apa namanya? Mereka belajar lebih baik lagi seperti itu. Jadi mungkin tambahan sedikit kali Iya, ya. boleh. Dari perbedaan cara mendidik dari generasi 90-an dengan generasi 2000-an ini kan juga berbeda. Mungkin Iya, bisa betul. guru bekerja sama dengan orang tua ya, terus selalu untuk bagaimana mengingatkan anak-anak untuk lebih memanfaatkan waktunya untuk belajar. Oh, jadi treatmentnya ya? Ya. Treatment anak 90 dan 2000 itu kan beda ya. Betul. Jadi kalau di 2000 ini mungkin kita perlu bekerja sama, komunikasi dengan selain guru, sekolah dan juga orang tuanya kayak gitu untuk membentuk anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh, cerdas, berakhlak mulia. Seperti tagline-nya Nurul Ilmi. Boleh diulang sekali lagi coba Bu Indah? Apa tagline-nya? Nurul Ilmi. Tangguh, cerdas, berakhlak mulia. Nah, semoga anak-anak Nurul Ilmi juga pesan dari kita bertiga menjadi anak-anak yang lebih kreatif. Selain kreatif tuh yang terutama adalah mempunyai akhlak yang baik ya. betul, itu Karena yang utama. kalaupun anak-anak kita pinter, seorang ilmuwan atau apa, kalau akhlaknya tidak baik juga tidak dipandang di luar seperti itu. betul. Ada lagi pesannya untuk anak-anak murid kita? Cukup kayaknya Bu Indah udah mewakili tadi Oh, ya. udah mewakili ya. Itulah tadi pembahasan kita mengenai generasi milenial dan generasi Z, supaya penonton-penonton yang di Nuril TV ini juga tahu gitu bahwa generasi milenial dan generasi Z itu mempunyai keunikannya masing-masing, mempunyai perbedaannya atau caranya masing-masing dalam belajar, permainan dan lain-lain. Mungkin kita cukupkan ya, Bu? Ya, boleh. Oke. Ya. Mungkin nanti ada part 2, 3, 4, 5. Pembahasan lebih seru daripada ini. Lebih seru daripada Iya, ini dan betul. semoga kita dipanggil lagi. Amin. Dengar nggak ya? Enggak tahu gitu. Wah, yang penting kan kita tampil gitu Iya, ya. ada ya. Ada yang gitu. di share gitu Iya, ya. walaupun kita nggak punya YouTube ya. Iya, benar-benar. Iya, benar. Nggak punya YouTube. Nggak punya YouTube. Lumayan lah ya masuk di sini. Lumayan lah, Ya, alhamdulillah ya. lumayan. Nanti kabarin ya ke keluarganya ya. Oh iya, boleh. Di-share. Jadi viewersnya biar banyak. Biar banyak. Oke. Biar bisa dipanggil lagi Ya. gitu maksudnya. Ya, lumayan lah. Oke. Ya, oke. Ini kode keras ya. Iya. Kodenya Oke, baik. Kita cukupkan. Mungkin ada pantun lagi, Bu Woro. Udah Oh, kayaknya. iya, udah. Kalian mau Kayaknya pantun? kantongnya nggak ada lagi. Nggak ada contekan lagi ya? Nggak ada lagi Nggak contekan. ada habis. Tadi Oke. buatnya cuma opening doang. Ya. Jadi kita closingnya gimana ini? Ya udah. Ya udah, gitu aja. Salam aja Salam mungkin ya. aja. Oke. Ya udah, kita akhiri ya podcast Guru Nuril hari ini dengan Semoga bermanfaat lah mengucapkan ya obrolan-obrolan kita. iya ya, ini. semoga amin. bermanfaat. Amin. Kita cukupkan dengan lafaz. Tadi nggak ada basmalah. Nggak ya? ada, Bu. Oke, Iya, langsung iya. aja ya. 1, 2, 3. Gimana? Tunggu ya. Kita akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nuril TV.